Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel Pemersatu Bangsa, yaitu Enakin Ajah Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Tahap 1, Bagian 1, Pembukaan dan pengenalan tokoh. Hari itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika denting lonceng tua di balai desa berbunyi. Suasana pagi di desa Sukamukti seperti biasa. Tenang, sejuk, dan nyaris membosankan. Namun, di balik ketenangan itu, desas-desus sudah mulai merayap pelan dari satu warung kopi ke warung lainnya. Pak Kades sering ke rumah Bu Saroh loh. Tengah malam pula, bisik Mang Ujang kepada pelanggan di warungnya. Bu Saroh, seorang nenek tua yang tinggal di ujung desa, dekat hutan keramat, selama ini dikenal warga sebagai sosok misterius. Tak ada yang berani mendekat rumahnya. Banyak yang bilang ia dukun, ada pula yang menyebutnya penyendiri yang punya ilmu hitam. Namun satu hal yang semua warga tahu pasti. Rumah Nenek Saroh tak pernah dikunjungi siapapun, kecuali sekarang. Pak Rahmat, sang kepala desa Sukamukti, selama ini dikenal sebagai tokoh teladan, gagah, bersuara tenang, selalu menyejukkan hati saat bicara di forum desa. Ia punya istri cantik, Bu Linda, dan 2 anak yang sedang menempuh kuliah di kota. Warga menaruh hormat padanya, hingga kepercayaan itu mulai retak. Sudah 3 minggu berturut-turut, beberapa warga mengaku melihat Pak Rahmat berjalan kaki ke arah rumah Bu Saroh, tepat setelah azan Isya. 1-2 orang menganggap itu hanya tugas dinas desa. Namun ketika terlihat lagi malam berikutnya dan malam setelahnya, cerita itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Ibu Linda kelihatan murung terus. Katanya Pak Kades makin dingin sama dia. Celetuk seorang ibu di pengajian. Jangan-jangan Pak Kades diguna-guna? Sahut yang lain, matanya membesar. Pada suatu malam yang pekat, di bawah langit tanpa bintang, seorang pemuda bernama Arman, anak kepala dusun, memutuskan untuk mengikuti jejak Pak Kades. Ia penasaran dan juga ingin membuktikan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi langkahnya terhenti di balik pohon besar ketika ia melihat Pak Rahmat berdiri lama di depan pagar rumah Bu Saroh. Tak mengetuk, tak bicara, hanya berdiri. Lalu, perlahan-lahan, pagar kayu yang tampak rapuh itu terbuka sendiri. Tak ada yang membukanya. Arman sempat ingin berlari, tapi rasa penasaran menahannya. Pak Rahmat melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu rumah Nenek Saroh tertutup rapat. Lampu remang dari dalam rumah menyinari jendela kusam yang tertutup tirai merah tua. Tak ada suara, tak ada bayangan siapapun. Hanya keheningan yang membekap. Arman gemetar. Ia tak tahu apa yang lebih menakutkan. Fakta bahwa kepala desa masuk ke rumah itu dengan rela. Atau kenyataan bahwa rumah yang seharusnya kosong justru tampak hidup. Keesokan harinya, cerita Arman menyebar seperti api menyambar jerami kering. Warga mulai waspada. Ibu-ibu melarang anak-anak bermain di dekat rumah Bu Saroh. Bahkan, Pak RT diam-diam menemui Bu Linda untuk menanyakan langsung. Ibu, mohon maaf, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Bu Linda hanya tersenyum kecil. Pucat. Pak Rahmat, akhir-akhir ini lebih banyak diam. Tapi katanya, semua demi urusan desa. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, Pak Rahmat kembali ke rumah Bu Saroh. Dan malam itu juga, terdengar suara tangisan lirih dari dalam rumah itu. Tangisan yang terdengar bukan dari seorang nenek, tapi dari seorang perempuan muda. Tahap 2. Bagian 2. Awal konflik dan klimaks. Hari-hari di desa Sukamukti berubah. Tak lagi sejuk seperti biasanya. Udara desa kini terasa berat, penuh curiga dan bisik-bisik. Setiap mata memandang rumah balai desa dengan rasa ragu. Bahkan ketika Pak Rahmat berdiri di podium memberi pidato tentang pembangunan jalan, tak ada satupun warga yang benar-benar mendengarkan kata-katanya. Mereka hanya memandangi matanya yang sayu, tubuhnya yang makin kurus, dan bayangan hitam di bawah kelopak matanya. Di rumahnya sendiri, Bu Linda mulai kehilangan kesabaran. Setiap malam, Pak Rahmat pergi tanpa penjelasan. Setiap pagi, ia kembali dengan baju yang bau tanah,
dan mata merah, seperti habis menangis. "Aku harus menjaga desa," katanya suatu malam. "Menjaga dari siapa? Dari istrimu sendiri?" bentak Bu Linda, yang selama ini diam. Pak Rahmat menatap istrinya. Sekilas, ada air mata menggenang, tapi ia hanya menjawab pelan, "Kau tidak mengerti." Malam itu, Bu Linda mengunci diri di kamar dan menghubungi kakaknya di kota. Ia takut. Ia yakin ada yang tidak beres. Bahkan sempat terpikir di kepalanya, apakah suaminya sedang kerasukan? Di sisi lain, Arman masih dihantui peristiwa malam itu. Ia mulai menggali sejarah desa dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Nenek Saroh ternyata bukan sekadar orang tua yang menyendiri. Dahulu kala, ia dikenal sebagai penjaga batas hutan, tempat yang dianggap sakral. Ia punya kekuatan. Dulu, katanya, ia pernah menyelamatkan desa dari pembersihan oleh penjajah dengan tumbal. Ada satu cerita yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. Untuk menyelamatkan desa, Saroh menyerahkan jiwa satu anak kecil kepada hutan. Tapi, menurut catatan tua yang ia temukan di gudang kantor desa, anak itu selamat, disembunyikan, diangkat sebagai anak oleh kepala desa saat itu. Namanya Rahmat. Arman membulatkan tekad untuk kembali ke rumah Bu Saroh. Kali ini dengan kamera tersembunyi. Ia menyusup malam-malam, duduk di semak, menunggu momen yang tepat. Dan malam itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pak Rahmat tidak hanya berbicara dengan Bu Saroh. Mereka duduk berdua, tangan saling menggenggam. Lalu Bu Saroh mulai membacakan sesuatu, mantra, doa, dan tubuh Pak Rahmat bergetar hebat. Suaranya berubah. Ia berbicara dengan suara seorang anak kecil, merengek, menangis, memohon, "Saroh, tolong jangan ambil aku ingin hidup." Tubuh tua Bu Saroh tersenyum pelan, tapi anehnya, wajahnya tampak berubah. Dari nenek renta, kini ia tampak lebih muda. Matanya menyala, seperti sedang menyerap sesuatu dari Pak Rahmat. Arman merekam semuanya. Tapi di tengah perekaman, tiba-tiba ponselnya mati. Baterai penuh, tapi layar gelap. Dan saat ia mencoba melangkah mundur, kakinya menjejak ranting. Krek-kek. Suara itu memecah keheningan malam. Mata Saroh langsung menoleh tajam ke arah semak tempat Arman bersembunyi. "Siapa di sana?" Suaranya tak seperti manusia. Berat, serak, dan penuh kuasa. Arman lari. Tapi malam itu ia sadar, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah ikatan. Ikatan lama. Sebuah janji yang seharusnya tak pernah ditepati. Tahap 3. Bagian 3, twist dan penutup mengguncang. Malam itu Arman tidak tidur. Tubuhnya menggigil. Matanya tak bisa lepas dari layar ponsel yang kini menyala kembali. Ajaibnya, video yang ia pikir hilang ternyata tersimpan, utuh. Namun ada satu bagian yang tak masuk akal. Di akhir video, ketika Pak Rahmat terisak menyebut nama Saroh, terdengar suara perempuan lain, suara muda, lembut, namun penuh luka. "Aku menunggumu, Rahmat. Aku tidak pernah mati." Arman tak tahu apa maksudnya. Tapi ia sadar, semua ini bukan lagi sekadar cerita mistis atau gosip warga. Ini adalah kutukan. Atau cinta yang disimpan terlalu lama. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menemui Bu Linda. Ia tunjukkan video itu. Awalnya Bu Linda terpaku, lalu menangis dalam diam. Ia tak terkejut. "Aku tahu. Sejak awal aku tahu dia menyimpan sesuatu yang tak bisa aku sentuh." Bu Linda lalu membuka sebuah kotak tua di kamar. Di dalamnya ada surat yang ditulis tangan. Pudar dimakan waktu. Itu adalah surat dari Rahmat. Ditulis 2 tahun sebelum mereka menikah. Dalam surat itu, Rahmat bercerita bahwa ia pernah punya ikatan batin dengan seorang perempuan yang menyelamatkannya dari kematian saat ia masih anak-anak. Tapi perempuan itu menghilang. Ia pikir, ia hanya bermimpi. Sampai suatu hari, ia mendengar desas-desus bahwa perempuan itu masih hidup dalam tubuh tua seorang penjaga hutan bernama Saroh. Rahmat tak pernah bisa melupakan perempuan itu. Ia merasa utangnya belum lunas. Ia menikah dengan Linda, mencoba hidup normal,
Tapi setiap kali mendengar suara angin dari hutan, hatinya kembali terlempar ke masa lalu. Malam itu, warga desa berkumpul, balai desa penuh sesak. Arman, dengan suara bergetar, memutar video yang ia rekam. Semua mata terbelalak. Beberapa orang menangis. Beberapa lainnya melirik ke arah Pak Rahmat yang duduk diam di kursi, seperti tak mendengar apapun. Tiba-tiba Pak Rahmat berdiri. Ia melangkah ke tengah kerumunan. "Aku tahu kalian sudah melihat semuanya," katanya. Suaranya tenang, tapi matanya kosong. "Aku tak bisa lari dari janji yang dibuat oleh darahku sendiri. Aku bukan hanya kepala desa. Aku adalah utang yang harus dibayar." Kemudian, ia membuka baju dinasnya. Di dadanya ada bekas luka panjang, seperti bekas ritual lama. Saroh tidak membunuh, ia menyelamatkan, tapi dengan harga. Harga itu adalah jiwaku. Dan kini, waktunya habis. Warga berteriak saat Pak Rahmat tiba-tiba ambruk di lantai. Tubuhnya menggigil, kejang, dan perlahan tersenyum. Di saat yang sama, di rumah tua pinggir hutan, seseorang membuka pintu. Tapi kini, rumah itu tampak berbeda, lebih bersih, lebih cerah. Di dalamnya, seorang perempuan muda duduk di kursi, tersenyum memandangi foto tua seorang anak kecil. Foto itu adalah Rahmat kecil. Warga yang datang ke rumah itu keesokan harinya hanya menemukan bangunan kosong. Tidak ada perempuan, tidak ada perabotan. Hanya satu catatan kecil tertempel di dinding. Cinta yang ditahan terlalu lama akan menagih sendiri. Bahkan jika harus menembus waktu. Sejak hari itu, Pak Rahmat menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Bu Linda pindah ke kota. Arman menjadi kepala dusun. Dan setiap malam, ia memeriksa tepi hutan. Takut jika suatu saat, suara itu kembali terdengar. Dan setiap tanggal yang sama, di malam yang sama, ada suara perempuan muda terdengar dari arah rumah yang tak lagi berdiri. "Aku menunggumu, Rahmat. Tamat."